Nusa Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di acara Ngobras. Masih tetap bersama Ustadz Alif Lukmanul Hakim. Dan kebetulan hari ini saya dampingi bersama saya Siti Jamiatul Faiza. Selamat siang Ustadz. Selamat siang Bu Ustazah Siti Jamiatul Gimana Faiza. kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberi kesempatan walaupun di tengah pandemi kita bisa bincang-bincang, bisa banyak belajar Pak hari ini. Terima kasih Bapak masih berkenan untuk bersama-sama dengan kita di acara Ngobras. Sama-sama Ibu. Bapak, untuk tema hari ini kita pengen bincang-bincang tentang hal-hal keseharian ini Pak. Boleh. Iya. Ini kita akan bincang-bincang terutama buat para jombloan ini biar makin ngiler untuk bertemu dengan yang dicari pasangan halalnya nih Pak. Iya. Kan gini Pak, keseharian mungkin bagi teman-teman ibu-ibu muda ini kan sekarang mereka lagi pengen istilahnya membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Ini gosipnya ya. Gosip ibu-ibu sekarang kan gitu. Selalu pengen kalau ketemu doanya apa? Semoga keluargamu jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Samara ya. Iya, betul. Tapi kan kadang-kadang gini Pak Alif. Orang itu kan belum bisa mendefinisikan arti sakinah ya. Arti sakinah yang seperti apa ya Pak Alif ya? Nah, kalau berbicara kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah itu kan kita perlu membicarakan dalam hal yang sangat sederhana saja, yaitu paling sederhana adalah saling menerima, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing seperti itu. Dan itu yang sulit sebetulnya, itu yang sulit sekali untuk dilakukan dan diterapkan, bahwa kita menerima itu kan susah ya Bu ya, menerima itu susah. Iya. Menerima itu berarti menerima dari hati terdalam. Ya, itu memang sangat sulit sekali. Jangankan kepada orang lain, mungkin kepada orang terdekat kita pun masih sulit. Dan itu proses yang nggak berhenti dalam satu titik, terus berproses untuk kemudian kita berusaha belajar menerima dan selalu berusaha untuk terbuka dalam menyikapi perbedaan. Dan itu yang memang sangat sulit sekali. Gini Pak Alif, mungkin selama ini ya kita melihat banyak kasus yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini pasangan-pasangan muda yang tiba-tiba di tengah-tengah jalan dalam rumah tangganya mereka mengalami kebosanan, keboringan gitu. Itu penyebabnya apa ya? Istilahnya apakah itu karena faktor media atau memang karena faktor intern gitu Pak Alif? Rasa bosan di antara pasangan, saya rasa itu bisa kita ukur juga dari rasa bosan kita terhadap suatu hal. Kita bosan makan makanan itu melulu setiap hari, atau kita bosan minum minuman itu melulu setiap hari. Tapi ya kebosanan yang sifatnya partikular atau hal-hal remeh-temeh kayak makan minum itu kan soal rasa ya. Kalau bosan kepada pasangan halal dalam bahasa Bu Ustazah Faiz, itu kan satu hal yang harus kita hindari sebetulnya. Walaupun itu sangat mungkin bisa muncul, sangat mungkin bisa selalu ada, tapi kan kita bisa membangun chemistry, membangun ikatan batin yang lebih kuat dengan selalu mencari waktu bersama, kemudian berusaha untuk saling terbuka. Tadi itu kan yang paling susah, itu saling terbuka. Mengurai ini kalau melihat dari yang Ustadz sampaikan kan berarti kita itu kan istilahnya perlu mengurai ya, mengurai masalah-masalah kecil yang ada dalam keluarga. Ini terkadang ya Pak Alif ya yang terjadi ketika medsos ini sangat gencar sangat gencar dalam kehidupan kita. Itu kan namanya kepercayaan. Itu kan memang agak sulit ya, sulit. Kadang-kadang kita jadi curiga. Iya, betul. Curiga sama pasangan. Jangan-jangan ketemu mantan atau apa gitu mungkin. Kita sudah selesai lah ya dengan hal yang berhubungan dengan masa lalu, dengan latar belakang kita yang dahulu. Saya rasa sudah selesai ketika kita sudah terikat dalam sebuah ikatan yang misalkan golido seperti itu ya. Iya, betul. Kita sudah sama-sama melihat ke depan. Dan bagaimana kemudian mengelola misalnya ya yang Ibu Ustazah Faiz tadi tanyakan tentang media sosial dan sebagainya. Kita harus hati-hati memang dalam penggunaan.
Jangankan kepada anak-anak kita ya, kepada diri kita pun sama. Betul. Ketika kita terlalu sibuk dengan pansos ya kan, panjat sosial dan sebagainya, merasa ingin diakui, merasa ingin eksis dan sebagainya, tapi melupakan misalnya karena terlalu sibuk dengan hal tersebut, melupakan pasangan, melupakan suami atau istri kita, bahkan melupakan anak-anak, itu harus dihindari. Berarti ini kayaknya kita perlu ada yang namanya kesepakatan awal dalam berumah tangga ya Ustadz? Ya, di awal-awal kita memang perlu untuk membangun kesepakatan itu. Nah, ikatan kita yang sudah terbangun itu kan ikatan itu terbangun tentu akan lebih kuat lagi kalau selalu terbuka dalam komunikasi. Konteks komunikasi itu kan membangun sakinah tadi. Betul. Itu. Jadi saya tidak akan terlalu berangkat untuk masuk ke wilayah yang sifatnya definitif atau etimologis pengertian sakinah, mawaddah, warahmah seperti apa, tapi lebih ke praktis ya. Bahwa kesepakatan itu sudah terjadi, otomatis membangun kesepakatan yang lebih kuat itu perlu jalinan komunikasi yang lebih intens, yang lebih mendalam, dan itu memang proses yang luar biasa. Dan apakah maaf Ustadz, kan kadang-kadang ini seperti omongannya atau pembicaraan orang-orang yang mungkin mereka sudah ada orang bilang itu kan teorinya orang-orang berilmu. Kalau kita mah tukang becak mau bikin kesepakatan apa gitu kan? Ini seperti apa ini kalau ada orang ngomong kayak gitu? Ada tingkatan memang ya. Background atau tingkat pendidikan atau kemudian keilmuan kita, baik agama maupun keilmuan umum, itu mempengaruhi sikap dan juga penerimaan kita terhadap satu hal, saya rasa, dan tidak bisa diterapkan secara detail pada yang seperti tukang beca bagaimana, tukang sayur seperti apa, warung bagaimana, guru, dosen seperti apa. Masing-masing mesti punya keunikan sendiri-sendiri. Tapi pada prinsipnya yang paling penting adalah bagaimana menjalin kesepakatan, dan itu dibalut dengan komunikasi yang intens dan saling terbuka. Kan gini ya teman-teman ngobras, terutama para jombloan yang ada di sana, supaya mereka jangan sampai kemudian takut untuk melangkah dalam sebuah ikatan halal bersama dengan pasangan yang sudah diincer lama. Ini kan kadang-kadang teman-teman yang masih jombloan, teman-teman muda itu kan kadang mereka gini, aduh nanti kalau menikah itu kan perlu pakai apa, ada komitmen, ada apa. Ini terutama pasangan muda ini Pak Alif ya. Pasangan muda kan kadang-kadang kayak gitu. Jadi mereka ada ketakutan ketika sudah usia udah mateng. Cuma karena ada ketakutan mereka belum berani nih Pak Alif untuk menuju kepada ikatan halal. Ini harus bagaimana ini untuk adik-adik kita yang ada di sana itu Ustaz? Saya rasa persiapan untuk menuju jenjang berikutnya itu perlu dilakukan sejak saat ini, dan kalau memang kita tidak pernah membuka diri untuk siap masuk ke jenjang berikutnya, ya tidak akan sampai hal seperti itu. Dan momentum itu kadang tidak bisa muncul dua kali. Kemudian kalau soal jodoh, seringkali kan ada gium ya. Ada gium itu ungkapan singkat yang berbunyi demikian. Jodoh itu kan bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Kata kuncinya adalah butuh. Nih untuk teman-teman yang ada di sana. Kata kuncinya adalah butuh. Kita perlu untuk menurunkan idealisme. Kita perlu untuk tidak perlulah ingin punya suami kayak Lee Min Ho seperti itu kan. Jauh kayak gitu ya. Won Bin atau jauh kayak itu terlalu jauh. Jadi ingat gini Ustaz. Dulu saya pernah ketika Bapak Kiai saya ya ngaji gitu kan, saya ingat banget ketika gitu santri-santri gitu kan, beliaunya bilang gini, ketika kamu pengen punya seorang calon, kamu katakanlah punya 5 atau 10 kriteria, dapat 2 itu sudah alhamdulillah. Apa harus begitu ya Pak ya kita jadi, supaya nanti kita jangan terlalu berangan-angan. Dapat 2 apa maksudnya? 2 kriteria dari yang kita inginkan gitu, udah alhamdulillah gitu ya. Karena itu tadi kita tidak ada yang sempurna yang bisa kita dapatkan, karena kesempurnaan hanya punya yang Maha Kuasa, punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata kuncinya adalah jodoh itu memang apa yang kita butuhkan. Dan biasanya kalau istri saya sih sering bilang ya, jodoh itu ya kayak botol ketemu tutupnya. Ini udah ungkapan yang udah familiar ya. Yang satu rapih ya, yang satu sedikit acak-acakan. Berarti kalau rapi semua bukan jodoh nih? Atau jodoh juga? Ya itu kecenderungannya adalah saling melengkapi. Gitu kecenderungannya adalah saling melengkapi. Yang satu sendal kaki kanan, yang satu sendal kaki kiri. Tidak bisa loncat langsung bareng begitu. Berarti kan buat teman-teman nih, teman-teman kita yang masih mencari gitu kan, jangan berpikir idealis dulu gitu ya Pak Alif ya. Jadi idealisme tetap ada, tapi kan dalam prosesnya, dalam langkah-langkah berikutnya itu kan
kita kadang-kadang harus menurunkan grade gitu. Oh ya, karena kita harus realistis. Berarti lihat diri sendiri dulu gitu ya. Realistis. Berarti siapa saya, mau pengen yang kayak apa? Nah, seperti itu. Dan biasanya macai gitu, macai diri biasanya sendiri. Biasanya yang terjadi adalah jodoh kita itu biasanya selevel dengan kita sih. Gitu, biasanya satu level dengan kita. Seperti apa kita, seperti itulah pasangan kita. Biasanya kan biasanya loh. Kita segini sekufu paling. Ya, pasangan kita segitu gitu. Biasanya nanti enggak, kita akan bisa merasakan itu. Oh, berarti saya tuh segini. Pasangan kita segini. Itu ya sekufu gitu nggih. Berarti bagaimanapun tetap kita ada idealisme, tetap ada doa, ada harapan, walaupun nanti hasilnya seperti apa, ada usaha gitu. Ya, yang pernah saya katakan di podcast sebelumnya itu kan penting bagi kita sebagai orang Islam ya, kaum beragama itu kan menjalankan 3 trilogi itu, ikhtiar, doa dan tawakal. Seperti itu. Ikhtiar itu kan mencari, menerapkan idealismenya segimana, seperti apa, kemudian dalam prosesnya kita perlu untuk menurunkan kalau memang ternyata tidak sampai idealisme kita ya, karena yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Tapi kita juga perlu untuk membalutnya dengan doa, dan setelah itu serahkan, dan itu tawakal berikutnya. Berarti ketika ada teman-teman, kadang-kadang teman-teman curhat, gini Bu Faiz, kalau semisal kita udah punya gambaran jodoh dia tapi mungkin belum ketemu untuk sampai di sana, apakah dengan doa-doa kita yang terus-menerus itu memungkinkan kita nanti akan berjodoh dengan dirinya? Bisa saja itu, Pak? Bisa kan, jelas ud'uuni astajib lakum, seperti itu kan. Memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, insya Allah aku pasti akan mengabulkannya, mengijabahnya, seperti itu. Dan Allah itu kalau mengijabah atau mengiyakan permohonan hambanya kan tidak langsung pada saat itu, tapi dalam bahasa filosofisnya adalah Allah akan mengijabah ketika kita sudah siap. Nah, jangan-jangan ketika kita memang belum diijabah, gitu, kita belum diijabah oleh Allah doa kita itu karena kita belum siap. Makanya ketika di tengah itu kita terus berdoa dan sambil mempersiapkan diri. Jangan-jangan waktu kesiapan kita tuh pada waktu yang jangan-jangan ketika udah dikasih belum siap, jadi nggak jadi merit malah. Seperti itu. Jadi ada juga kan adagium atau ungkapan singkat yang dikatakan begini, sesuatu itu akan indah pada waktunya. Ini keren ini. Ini bisa jadi memang kata-kata yang harus tumancep istilahnya, tumancep dalam hati. Memang akan indah pada waktunya, akan indah pada saat yang akan indah ketika Allah sudah memberikan yang kita butuhkan. Kalau mau berdoa ya begitu, misalnya kan meminta, ya Allah jadikan dia jodohku, kalau dia bukan jodohku dekatkanlah, seperti itu kan. Gitu ya. Kalau walaupun bukan tetap dekatkan gitu. Itu usaha ya. Tapi kalau memang tidak, berarti memang tidak itu, atau kalau memang ternyata kok belum juga, ya itu tadi, bahwa sesuatu itu dijabah oleh Allah itu pada saat kita siap. Terus gini Ustadz, terus kemudian kita masuk ya, ketika memang nanti kita sudah mendapatkan yang terbaik dalam pasangan hidup kita, tentunya kan kita tadi kita pengen ada kiat-kiat yang dibangun bersama dengan pasangan supaya tidak semata-mata sakinah, tapi bisa nanti juga menuju mawaddah gitu. Gimana ini Ustadz untuk ke situ? Ya, kita harus berusaha untuk kemudian tadi itu ya, membangun komunikasi, kesepakatan sudah dibuat, kemudian harus terus dijaga. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian mengelola perbedaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita menerima bahwa kita mesti memang jelas-jelas berbeda satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Tapi penerimaan itu begini contohnya, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau bekerja, kalau kita mau melakukan aktivitas yang sifatnya sehari-hari, misalnya seperti pekerjaan kita, wanita karir, atau laki-laki yang kerja di kantor dan sebagainya, sebelum kita melakukan itu semua kita harus inventarisasi dulu, sudah siapkah atau sudah terpenuhikah hak-hak istri kita, hak-hak suami kita, hak-hak anak-anak kita, seperti itu. Dan itu perlu untuk diperhatikan sekali, karena jangan sampai kemudian nggak berkah, kita usaha, kita bekerja, tapi kemudian ada hak-hak dari sekitar kita, pasangan kita, anak-anak kita yang belum dipenuhi, akhirnya malah nggak berkah. Ini jadi ingat ya, jadi ketika pasangan suami istri, istilahnya kedua-duanya punya kesibukan masing-masing di luar, entah kesibukan organisasi, kesibukan kerja, kesibukan apapun, makaryo dan lain sebagainya. Berarti dari ini ada benang merahnya ya, bahwa komunikasi itu tidak boleh ada yang saling di atas ya Pak ya Ustadz ya. Jadi harus saling, walaupun istilahnya mungkin ada juga kan beberapa istri yang lebih
lebih apa penghasilan atau apa seperti itu. Gimana ini Ustadz untuk bisa ya saya rasa gitu? itu kan dikomunikasikan untuk membentuk mawadah tadi itu kan apa namanya yang namanya rezeki itu kan nggak cuma uang. Betul. Gaji itu kan pemberian yang sifatnya physically dan itu dari hasil keringat dan usaha kita dalam mencari. Tapi kan rezeki kan nggak cuma uang. Betul. Iya kan, kesehatan, anak istri, suami, itu kan rezeki. Yang tak ternilai punya waktu senggang yang luar biasa, bisa mengisi acara-acara yang bermanfaat, bisa khairun nas anfa'uhum linnas, itu kan itu kan rezeki dalam arti yang rizki dalam arti yang luas. Nah, saya rasa kalau kemudian ada salah satu yang lebih, ada salah satu yang kurang, bukan berarti itu sudah garisnya seperti itu. Saya rasa masih berproses kan, dan kita bisa mengusahakan bahwa kemudian yang kurang bisa ditambah, yang misalnya sudah memang lebih, ya itu untuk kebutuhan bersama juga. Berarti memang faktor utama itu namanya komunikasi. Ya, komunikasi itu memang betul-betul harus ya. Kan kadang-kadang gini Ustadz, ketika awal-awal sebuah rumah tangga bisa dikatakan manis gitu ya. Tapi ketika udah jalan berapa tahun atau apa, aduh, ini perhatian bapak-bapaknya pada kemana ya? Lupa itu sama dulu janjinya. Kan kadang banyak ini emak-emak yang berkeluh kesah kayak gitu. Kalau dulu atau sebaliknya juga bisa. Oh, bisa juga ya, bisa juga Ustadz ya. Mungkin dulu kalau jatuh gitu kan, waduh gitu kan, yang disalahin batunya kan, yang disalahin. Kalau sekarang jatuh, yang disalahin. Makanya kalau jalan mata di mana seperti itu kan? Iya kan. Ini gimana ini Ustadz? Ini fenomena loh ini. Ini fenomena yang memang terjadi saat ini. Jadi apakah setelah pernikahan itu terus dianggapnya kalau itu udah biasa kayak gitu. Ini kan berarti ada hal yang tergerus ya. Iya. Nah, kalau menikah di awal kan ibaratkan kita membeli barang, yang membeli motor ya. Mungkin suami kita atau istri kita kan ibarat motor baru ya kan. Motor baru seminggu ya kan, ibaratkan motor baru seminggu, agak kotor sedikit dibersihkan terus, walau nggak kotor dibuat pakai pembersih yang mengkilapkan dan sebagainya. Tapi setelah itu berproses ternyata biasa saja, kotor sedikit biarkan cucinya besok. Karena nggak jadi motor tapi jadi mobil kan. Nah, maksud saya ya itu seperti itu, bahwa itulah menjaga ritme, menjaga intensitas perasaan kita, dan juga menjaga kemurnian perhatian kita sama suami pada istri, itu penting untuk digelorakan terus seperti itu. Bahwa jangan sampai kemudian pekerjaan, karir, organisasi atau apapun itu kemudian mengesampingkan dalam tanda petik ya kepentingan hak-hak adamiah, hak-hak perempuan seperti itu, untuk kemudian lebih mementingkan yang lain. Itu ini juga berlaku juga kebalikan ketika suami punya suami dengan istri gitu sama kan. saja sama kan itu. Jadi tidak semata-mata kemudian kan kadang-kadang gini sekarang orang kan kadang ketika istri punya kegiatan di luar ya, entah itu dia bekerja entah apa, kemudian ketika sampai di rumah akhirnya dia double garden istilahnya, harus ada tuntutan suami kan kayak gitu. Walaupun kamu kerja kan kamu di rumah juga harus bisa menyiapkan gini. Ini kan kayak seolah-olah ada yang nggak fair ini Ustadz. Makanya ketika kita tadi sebelum keluar dan sebagainya, inventarisasi apa yang mungkin harus dilakukan dulu. Ketika itu pun otomatis melekat di dalamnya. Nanti ketika pulang, apa yang masih bisa saya lakukan, apa yang perlu dikomunikasikan untuk saya nggak bisa misalnya kalau pulang harus begini misalnya. Itu kan ada komunikasi, tapi inventarisasi itu penting. Ini jadi biar rumah tangga selalu romantis selama-lamanya. Nah, sikap romantis juga bagaimana kemudian membangun romantisme antara pasangan suami istri yang halal ya. Itu perlu terus dibangun. Jadi jangan sampai rasa sayang kita, rasa cinta kita, keramahan kita itu sudah hilang di luar. Nah, ini perlu dikelola. Ada bahasa banyak kedokteran. Banyak masalah ini ya. Ada bahasa kedokteran. Ini kita sering melihat ya. Ada bahasa ilmu kedokteran medis itu ada hormon oksitosin dalam dunia manusia. Hormon oksitosin itu hormon kasih sayang. Nah, hormon itu keluar ketika keadaan baik, ketika keadaan nyaman. Tapi kalau misalnya kemudian itu dihabiskan di luar, ketika pulang-pulang malah habis, yang di dalam adalah marah-marah, kan repot. Yang di rumah suaminya sudah capek, yang di rumah istrinya sudah capek, misalnya anaknya bisa anak ya kayak. Makanya itu perlu dikelola. Inventarisasi itu penting tadi. Apa yang harus dilakukan, apa yang nanti kira-kira bisa dilakukan, apa yang dikomunikasikan untuk tidak bisa dilakukan, dan juga
perlu nyetel diri sampai rumah, bismillah, sebaik-baik mungkin untuk setel diri juga. Berarti perlu jadwal cara tertulis kayaknya penting juga ini. Bisa tapi juga, ya? Setel diri itu gini loh, di rumah kita harus bisa bagaimana. Setel diri itu penting. Suami kita senang seperti apa, istri kita senang yang bagaimana. Kita perlu nyetel itu juga. Jadi itu betul-betul besok akan dirasakan lah. Ini para teman-teman yang belum ini supaya jangan takut ya, jangan takut untuk melangkah lebih jauh, karena bagaimanapun berkeluarga itu adalah ibaratnya kita memang baru membuka separuh perjalanan kita ya Ustadz ya. Karena jadi berkeluarga itu memang beribadah yang paling lama. Iya betul. Ibadah yang paling lama itu ibadah itu adalah berkeluarga. Iya, ketemu dengan orang yang itu saja. Dan itu akan selamanya selamanya. Jangan sampai kemudian kita bosan. Iya, termasuk dengan anak-anak kita kan. Saya contoh begini Bu Faiz, ini saya terapkan ini. Saya di kampus ngajar. Kelas-kelas saya kebanyakan mayoritas adalah kelas-kelas yang isinya kaum hawa. Wow, keren ya. Mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kameramen kita ini ya. Iya. Itu kalau lihat mungkin ngiler, mau. Wow. Saya terapkan, ini guyonan saja tapi saya terapkan. 14 kali pertemuan kalau 2 SKS. Namanya laki-laki ya, ini saya dari sudut pandang laki-laki. Melihat perempuan cantik kan biasalah dalam hati kan, wah kok cantik. Wah kok ciptaan Allah. Keren, kok luar biasa. Bagaimana kalau perempuan ya sebaliknya seperti itu. Nah, itu kan tidak bisa kita nafikan, dalam hati kita nggak ada yang pernah tahu. Betul. Nah, tapi saya terapkan bahwa saya kalau pulang ke rumah ketemu anak dan akan ketemu istri saya gitu-gitu aja. Istri saya seperti itu. Seperti itu kan. Makanya dari 14 kali pertemuan saya terapkan. Si ini di pertemuan pertama cantik dari sini. Si ini yang tadi itu pertemuan kedua dari sisi ini. Pertemuan ketiga dari samping, pertemuan keempat dari belakang. Cukup 4 kali pertemuan. Oke, itu berarti mengamati. Ada rumus. Kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja. 4 kali sudah selesai di 4 kali. Dan sampai sekarang belum pernah bobol 5 kali. Alhamdulillah. Kalau itu repot. Kita harus punya konsep itu. Karena apa? Karena istri kita pun kalau bekerja, kalau beraktivitas tentu akan ketemu banyak orang. Betul. Ada tuh banyak orang yang kalau kita hanya mencari kesempurnaan ya nggak akan ada yang sempurna. Nggak pernah ada. Kesempurnaan itu adalah dalam proses yang terjalin berdua. Kalau sudah kita sampai menemukan kok ada orang seperti ini, kayaknya lebih nyaman dengan yang itu, itu bahaya. Betul. Kenapa? Karena jangan-jangan ketika kita merasa nyaman dengan yang baru, yang baru pun kan kita tidak pernah tahu seperti apa, dan ternyata proses yang sudah terjadi selama ini rusak hanya gara-gara seseorang yang nggak jelas, dan ternyata yang tidak jelas itu pun punya masalah yang kita tidak pernah tahu. Jadi ini ada komitmen tadi itu pentingnya di situ. Memang istilahnya ketika sebuah berumah tangga namanya ujian, godaan itu memang banyak ya Ustadz ya. Jadi seperti tadi yang Ustadz katakan, namanya kenyamanan itu kan memang sesuatu hal yang sangat pribadi ya, hanya pribadi yang tahu ya tentang arti kenyamanan. Memang itu sangat-sangat dikhawatirkan ya Ustadz, apalagi dengan ritme kehidupan berkeluarga seperti sekarang ya, ada juga yang LDR dan lain sebagainya. Ini memang namanya kenyamanan menjadi sesuatu yang harus selalu istilahnya direngkuh ya dalam sebuah keluarga, supaya dengan pasangan halal kita itu kita selalu nyaman dimanapun kapanpun, sampai istilahnya ilayomil kiamah lah istilahnya seperti itu Ustadz. Oh ya Ustadz, kan gini ya, yang tadi Ustadz sampaikan, kan kadang-kadang memang pernikahan itu kan manis di awal gitu kan, tiba-tiba di tengah-tengah itu kan kita mesti mengalami gelombang pasang kehidupan, manis, pahit kan gitu. Terus kalau tiba-tiba gini Ustadz, di tengah perjalanan tiba-tiba salah satu pasangan kemudian ada yang bilang ya sama istrinya, udahlah aku bosan sama kamu, aku pengen nyari yang lain karena kamu nggak bisa memberikan satu kebahagiaan atau satu kepuasan. Itu bagaimana itu Ustaz? Ya tadi ada kata kuncinya perjalanan, bahwa sebuah perjalanan itu kan bukan jalan-jalan ya. Kita harus tahu posisi kita di mana, siapa kita adalah suami, pasangan kita adalah istri, kita punya anak, kita punya satu hal yang harus dijaga tanggung jawab itu. Dan pernikahan itu di awal memang harus kita maknai sebagai sebuah perjalanan ikatan suci. Betul. Tujuannya visinya ukhrawi. Kita harus paham bahwa semuanya akan diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jangan sampai kemudian visi itu dilupakan. Memang dunia jangan sampai hilang. Ya kan? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda, seperti itu. Nah, bahwa kita harus bekerja untuk dunia kita, lakukan berbagai hal untuk dunia, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tapi kita harus ingat ukhrawi, akhirat, agar kita juga paham bahwa kita akan mati siapa tahu besok. Nah,
perjalanan ini harus dipahami bahwa segala hal itu mesti awalnya manis, jalan itu lurus, kemudian tidak berlubang, bergelombang, suatu waktu kita ketemu dengan itu. Nah, penyelesaiannya adalah kita harus kembali kepada komitmen di awal. Jangan sampai kemudian kita mengorbankan satu hal yang sudah kita bangun demikian susah payah, demikian berdarah-darah dalam tanda petik, hanya karena masalah yang sebetulnya bisa kita selesaikan. Ingat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan itu, Allah tidak akan memberikan masalah kepada kita yang kita tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Nah, itu pelan-pelan kita mengkomunikasikan. Tidak hanya laki-laki yang bilang ke perempuan seperti itu, sangat mungkin juga kan, sebaliknya. Bisa terjadi kan sekarang. Aku nggak bahagia sama kamu, atau Mas aku nggak bahagia sama kamu, itu harus dihindari sedemikian rupa agar kemudian jangan sampai istilahnya terjadi tiba-tiba datang orang ketiga gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian yang harus dipikirkan ulang adalah ya masing-masing saling meminta maaf ya. Harus ada kata ini. Saling paling susah dilakukan adalah meminta maaf. Memaafkan tuh lebih susah. Meminta maaf pun susah. Apalagi memaafkan. Nah, ini kita makanya salah satu harus kemudian menurunkan ego seperti itu kan. Egonya diturunkan, minta maaf duluan. Lebih indah misalnya perempuan minta maaf duluan, yang laki-laki memaafkan, atau sebaliknya kan, sama-sama. Kita tidak tergantung sudut pandangnya di mana. Nah, ini penting untuk diingat bahwa saling mengisi gitu saling mengisi, dan ini penting sekali untuk kita selalu lakukan. Jangan sampai kita tidak bersyukur atau syukur nikmat atas anak yang sudah kita punya, kehidupan yang sudah kita bangun. Dan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita harus bersyukur terus, bahwa rasa syukur itu akan menambah nikmat yang lebih banyak. Kalau kita tidak bersyukur ya ingat azab Allah lebih menakutkan buat kita. Seperti itu. Mungkin itu Bu saja. Ya, terima kasih sekali Ustadz Alif, ini luar biasa ya perbincangan kita pada hari ini. Istilahnya kalau boleh saya menggarisbawahi bahwa keluarga itu memang harus dibangun bersama-sama dengan komunikasi yang jelas, komunikasi yang positif, dan semuanya kita niatkan karena Allah ya, kita niatkan karena Allah. Kalau semua sudah kita niatkan karena Allah, insya Allah apapun yang kita lakukan pasti akan menjadi yang terbaik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sobat Ngobras yang luar biasa, mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih Ustadz Alif atas ilmu yang luar biasa. Yang pasti teman-teman tetap semangat, jangan pernah takut untuk memulai kehidupan bersama dengan calon pasangan halalnya, dan juga untuk ke mama-mama muda, mama-mama yang sudah berusia pun, bareng-bareng kita menjaga keistiqomahan dan kesakinahan keluarga kita semuanya. Saya yakin kita pasti bisa karena ada komunikasi dan komitmen bersama dengan pasangan halal kita. Mungkin itu Ustadz dari kita, dari kami. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.